Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Against the Sky Supreme versi novel. Setelah Tan Yun dan Tante Xuanzong selesai membicarakan rencana ke depan untuk kemajuan Sekte Huangfu, kejutan apalagi yang akan terjadi? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Ketika semua orang diam-diam berpikir apa yang dibicarakan Tan Yun dan Master Sekte, tiba-tiba Tante Xuanzong berkata, "Semuanya, dengarkan aku. Bawahan dan murid ada di sini, 8 kepala divisi dan semua murid berlutut bersama, sedangkan Tan Yun hanya membungkuk dan tidak berlutut. Perjalanan ke Sekte Abadi ini memalukan bagi Master Sekte dan Sekte Huangfu. Setelah kembali ke Sekte, kalian tidak boleh mengungkapkan apapun kecuali untuk mempromosikan kemenangan divisi Pil. Kalau tidak, maka akan dibunuh tanpa ampun." Ekspresi kepala dan murid berubah. Mereka kemudian bersujud, bawahan dan murid mematuhi perintah. Tujuan mendasar dari perintah Tante Xuanzong bukanlah untuk menimbulkan kebingungan bagi para murid Sekte Huangfu. Lagi pula, Ruyan Wuji dan Sugeyu berkata bahwa mereka akan bergandengan tangan untuk menghancurkan Sekte Huangfu. 52 hari kemudian, perahu roh kembali ke Sekte Huangfu. Tante Xuanzong bertanya kepada Tan Yun, "Hadiah apa yang kamu inginkan?" Tan Yun berkata bahwa dia hanya membutuhkan atribut api. Jadi, Tante Xuanzong memberitahu Tan Yun bahwa nanti akan ada seorang yang mengirimkan api ke Tan Yun. Tante Xuanzong berkata pada Gongsun Roxy dan memberitahu Gongsun Roxy bahwa seseorang akan memberinya hadiah juga. Adapun Huangfu Tinfeng, Tante Xuanzong secara alami akan memberinya juga. Dan lebih dari 100 murid divisi Pil serta kebun obat Lingshan yang pergi ke Sekte Abadi, masing-masing dihadiahi jutaan batu roh kelas menengah. Kemudian, Tante Xuanzong mengumpulkan para pemimpin divisi 9 Sekte Gerbang Dalam dan memberitahu bahwa Sekte Huangfu telah memperoleh 1000 kuota untuk memasuki Tanah Abadi. Dan kompetisi besar 9 divisi Sekte Gerbang Dalam akan segera diadakan. Setelah itu, di depan 8 kepala Sekte Gerbang Dalam, Tante Xuanzong sangat memuji kepala divisi Pil Shen Subing yang memenangkan kemuliaan untuk Sekte Huangfu. Kemudian dia bertanya kepada Shen Subing hadiah apa yang dia inginkan. Shen Subing mengatakan bahwa kesetiaannya adalah pekerjaannya, jadi dia tidak meminta imbalan apapun. Pada saat ini, Tang Xingying memberitahu Tante Xuanzong bahwa dia ingin menunjuk Shen Subing sebagai tetua berjasa divisi Pil Gerbang Abadi dan meminta kepala sekte untuk menyetujuinya. Kepala sekte segera menyetujuinya. Demi untuk menjaga kecemburuan dari 8 kepala sekte lainnya, dia secara pribadi mengumumkan bahwa Shen Subing sebagai tetua berjasa divisi Pil Gerbang Abadi. Kemudian dia pergi. Di sisi lain, Shen Subing mengendarai perahu roh dan terbang menuju gerbang gunung divisi Pil membawa para murid untuk kembali. Adapun Tan Yun, dia memberitahu Shen Subing bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, sehingga tidak akan kembali untuk sementara. Zhong Wuxiao juga memberitahu Murong Sisi bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditangani. Setelah menanganinya, dia akan segera kembali ke divisi senjata. Murong Sisi tidak memikirkannya. Dia tahu bahwa Zhong Wuxiao akan bertemu dengan Tan Yun. Dia terlihat tidak suka, tetapi dia tidak menunjukkannya. Setelah Tan Yun dan Zhong Wuxiao bertemu di tempat yang disepakati, Tan Yun menginjak pedang terbang dan memeluk pinggang Zhong Wuxiao, kemudian terbang menuju gerbang gunung jiwa binatang. Ini adalah kesempatan mereka untuk pergi mencari Mu Mengyi. 3 hari kemudian di aula jiwa binatang, Wu Feixiong memandang kepala jiwa binatang di depannya dan berkata dengan marah, "Ayah, aku telah mengatakan semua hal baik di depan Mengyi, tetapi dia tetap memilih Tan Yun." Lalu ada murid yang baru saja menjaga gerbang gunung memberitahu bahwa Tan Yun dan Zhong Wuxiao akan datang bersama untuk menemui Mu Mengyi. Mu Mengyi merupakan murid tertutup dari kepala divisi jiwa binatang. Ketika Tan Yun dalam keadaan mati suri, kepala divisi jiwa binatang Wu Hong memutuskan bahwa dia ingin melangsungkan pernikahan antara putra kesayangannya dan Mu Mengyi. Tetapi Mu Mengyi selalu menolaknya dan berkata bahwa guru seharusnya tidak mempermalukannya seperti ini.
Sejak saat itu, Wu Hong tidak mengatakan apa-apa. Dia semakin kecewa dengan murid tertutupnya ini. Dia tidak akan pernah membiarkan murid tercintanya yang dia kembangkan menjadi istri murid di visibil di masa depan. Pada saat ini, Wu Hong memandang Wu Feixiong dengan kebencian. Lalu dia berkata, "Hal-hal yang tidak berguna, kamu tidak dapat menangani seorang wanita. Apa kamu tidak menggunakan metode lain? Ayo lakukan sesuatu sebelum Tan Yun menemukan Mu Mengyi. Biarkan Tan Yun melihat kamu dan Mu Mengyi sedang bermesraan." Wu Hong melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan sebotol pil ke tangan Wu Feixiong. "Ini adalah pil impian, berikan pada Mengyi dan dia akan memperlakukanmu seperti Tan Yun. Selanjutnya kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan." "Ternyata kamu masih mencintai anakmu, ayah." Sosok seperti babi gemuk Wu Feixiong gemetar karena kegembiraan. Wu Hong berkata sambil tersenyum, "Omong kosong, aku tidak peduli denganmu. Cobalah agar ayah segera menggendong cucu secepat mungkin." "Ayah jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya," jawab Wu Feixiong dengan tersenyum. Wu Hong memperingatkan, karena Tan Yun dapat naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika kamu bertarung dengan Tan Yun, berhati-hatilah. Tentu saja kekuatanmu di peringkat nomor 10 sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Tan Yun. Ketika aku dipanggil oleh Master Sekte 3 hari yang lalu, aku tahu bahwa Master Sekte juga menyukai Tan Yun. Ingat, kamu bisa mengajar Tan Yun, tapi kamu tidak boleh membunuhnya. Mendengar ini, Wu Feixiong tersenyum dan berkata, "Aku mengerti." Kemudian dia menginjak pedang terbang, menyenandungkan lagu kecil sepanjang jalan terbang di atas pegunungan. Dan ketika dia terbang sejauh 5.000 mil, dia terbang di bawah puncak dengan bunga yang berbeda. Di antara bunga dan rerumputan, dibangun paviliun 2 lantai. Paviliun ini dikelilingi oleh 4 mata air spiritual. Di musim semi spiritual, roh seperti naga putih mengalir perlahan di sekitar paviliun, membuat paviliun itu seperti negeri dongeng. Menilai dari 4 mata air roh yang mengelilingi paviliun, jelas bahwa pemilik paviliun itu kaya atau seorang bangsawan. Pada saat ini, di depan jendela antik lantai 2, seorang wanita cantik bergaun merah yang telah lama ditunggu-tunggu tiba. Alisnya seperti bulu, ototnya seputih salju, untaian sutra biru menjuntai dari bahunya yang harum, dan gaun merah setipis sayap yang menggambarkan sosoknya dengan sangat indah. Dia seperti wanita cantik yang keluar dari lukisan dan seperti peri yang turun ke dunia. Hanya saja pada saat ini, dia memiliki perasaan rindu yang mendalam di matanya yang indah. Hanya saja pada saat ini dia memiliki perasaan rindu yang mendalam di matanya yang indah. Tentu saja wanita itu adalah Mu Mengyi. Mu Mengyi berkata dalam hatinya, menurut perhitungan waktu, dia seharusnya kembali dari sekte abadi. Mengyi percaya pada suaminya. Jika dia kembali ke sekte, pasti akan menemuinya terlebih dahulu. Jadi Mu Mengyi tidak pergi ke taman obat dan lebih menunggu Tan Yun di sini. Mu Mengyi tiba-tiba mengerutkan keningnya dan ekspresi jijik melintas di matanya yang indah. Dia ingin segera menutup jendelanya. "Mengyi, tunggu!" Wu Feixiong berada di puncak melambai ke arah Mu Mengyi dari kejauhan. "Ayahku berkata, kompetisi antar divisi akan segera dimulai. Izinkan aku memberimu pil untuk meningkatkan kekuatanmu." Setelah mendengar bahwa guru meminta Wu Feixiong untuk mengirimnya pil, dia tahu bahwa guru ingin memberi kesempatan untuk mendekatinya. Mu Mengyi berkata dengan dingin, "Kakak Wu, masuklah." Wu Feixiong tersenyum dan mendorong pintu gerbang lantai pertama paviliun. Saat dia memasuki paviliun, dia menyeringai di dalam hatinya, "Nona, aku akan membiarkanmu melupakannya nanti, lalu aku akan menaklukkanmu dengan ganas." Wu Feixiong memikirkan hal berikutnya. Dia bisa melakukan apapun pada Mu Mengyi sesuka hati. "Kakak Wu, beri aku pilnya dan kembalilah. Aku tidak enak badan hari ini, ingin segera beristirahat." Wu Feixiong menundukkan kepalanya dan memalingkan matanya, lalu menatap Mu Mengyi dan berkata, "Mengyi, aku khawatir kamu tidak bisa istirahat hari ini. Ayahku memintamu untuk segera minum obat, lalu pergi menemuinya." Dengan itu, Wu Feixiong memberikan botol obat itu kepada Mu Mengyi. "Baiklah." Kemudian Mu Mengyi membuka botol obat dan mengeluarkan pilnya. "Pil apa ini?" "Ayah saya tidak memberitahu saya. Saya tidak tahu itu pil apa." Mata indah Mu Mengyi melontarkan sedikit keraguan.
Dia berhenti memikirkannya, kemudian menelan pil itu dan berkata, "Ayo pergi." Mata Wu Feixiong memancarkan keberhasilan. Dia berjalan keluar pintu dengan tidak tergesa-gesa. Begitu dia melangkah keluar dari paviliun, suara lembut dan manis terdengar dari belakang telinganya. "Tan Yun, apakah itu kamu? Jangan pergi. Kemana kamu pergi? Aku sangat merindukanmu." Pada saat ini pipi Mu Mengyi memerah. Tan Yun sedang berjalan menuju pintu di hadapannya. Wu Feixiong gelisah. Saat dia berbalik, dia melihat Mu Mengyi menangis, datang ke arahnya dan memeluknya. Si cantik itu melemparkan lengannya lalu memeluk Wu Feixiong dengan penuh semangat. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Mu Mengyi, tiba-tiba suara dingin datang dari luar paviliun. "Mu Mengyi, ketika Tan Yun dan aku kembali ke sekte, kami segera datang untuk menemuimu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini?" Pada saat ini, Zhong Wuxiao memandang Mu Mengyi dengan marah. Sedangkan Tan Yun berada di sampingnya. Melihat pemandangan di paviliun, dia seperti tersambar petir, kepalanya kosong, dan dia berdiri di sana dengan hampa. Air matanya langsung menetes. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang dia cintai, wanita yang pernah dia kenali, akan mengkhianatinya. "Tan Yun, jangan sedih. Dia tidak layak untuk orang sepertimu." Zhong Wuxiao melihat air mata Tan Yun. Zhong Wuxiao memutar tangan kanannya dengan suara dingin. Lalu dia berkata, "Tan Yun, aku akan membunuh mereka." Segera Zhong Wuxiao memegang pedang panjang dan ingin melakukannya, tetapi Tan Yun menariknya kembali. Tan Yun menggelengkan kepalanya, memikirkan hal-hal yang dia alami dengan Mu Mengyi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, "Lupakan saja, anggap saja aku tidak pernah mengenalnya. Ayo kita pergi." Ketika dia hendak pergi dengan Zhong Wuxiao, erangan centil datang dari belakang. "Tan Yun, apa yang kamu lihat? Aku sangat merindukanmu. Aku sangat menginginkanmu." Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke belakang. Wu Feixiong memeluk Mu Mengyi dan berjalan menuju bagian dalam paviliun. Zhong Wuxiao berkata kepada Tan Yun, "Tan Yun, Mengyi tidak normal. Tolong bantu dia." "Brengsek, biarkan aku membunuhmu." Bersamaan dengan raungan yang keras, mata Tan Yun memerah, menjauhi Zhong Wuxiao. Tan Yun membanting pintu dengan tiba-tiba. Ketika dia muncul di lobi lantai pertama, tubuh kekar Wu Feixiong bergetar. Segera Tan Yun menyerang ke arah Wu Feixiong. Dengan langkah Dewa Hongmeng, Tan Yun berubah dan dengan ruang gemetar di tangan kanannya, dia menghancurkan dada Wu Feixiong. Wu Feixiong terkejut, kemudian cincin Qian Kun melintas di tangan kanannya, memegang harta tingkat rendah pedang terbang, dan menebas tangan kanan Tan Yun. Tan Yun segera mengeluarkan api Hongmeng. Dengan api ungu di telapak tangannya, dia menarik pedang terbang. Pedang terbang itu langsung meleleh dan pecah. "Tidak mungkin, ini adalah harta tingkat rendah. Bagaimana bisa dihancurkan?" teriak Wu Feixiong. Tan Yun memadamkan api Hongmeng. Tangan kanannya tiba-tiba meraih tangan kanan Wu Feixiong yang sedang memegang gagang pedang. Tan Yun meraung dengan marah dan meremas pergelangan tangan kanannya hingga hancur. Dalam jeritan Wu Feixiong, Tan Yun kembali menginjak kaki kanannya. Wu Feixiong menahan rasa sakit yang parah, menaiki pedang terbangnya dan naik ke langit. "Tan Yun, aku akan membunuhmu." Ketika Zhong Wuxiao hendak menyusul, sebuah bayangan menyapu keluar dari paviliun di sampingnya, dan dia berteriak, "Xiao, jaga Mengyi baik-baik." Setelah Tan Yun meluncur keluar dari paviliun, Wu Feixiong sudah menaiki pedang terbang dan bergegas ke langit. Rambut Tan Yun berterbangan, sosoknya membumbung tinggi ke langit. Setiap kali dia berkedip, dia melintasi jarak 300 kaki. Setelah 5 kilatan, Tan Yun muncul di atas langit, di atas Wu Feixiong, seketika menginjakkan kakinya di lengan kanan Wu Feixiong. Kabut darah meresap dan lengannya terbang secara horizontal. Tubuhnya berguling-guling dengan cepat. Dia memuntahkan darah lalu jatuh di puncak. Dengan radius 3 kaki ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. "Kau sialan!" Tan Yun sangat marah. Kaki kanannya tiba-tiba membanting lengan kiri Wu Feixiong. Wu Feixiong ketakutan. Dia hanya tahu pada saat ini bahwa orang kuat ke-10 dalam divisi jiwa binatang yang bermartabat sama lemahnya dengan semut di hadapan Tan Yun. Wu Feixiong berteriak, "Tan Yun, tolong maafkan aku. Aku benar-benar baru saja memeluknya dan aku belum melakukan apapun padanya. Ayahku adalah seorang kepala jiwa binatang. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku." Tan Yun teriak dengan marah.
Bahkan jika ayahmu adalah Raja Surga, dia tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Kemudian segera Tan Yun menghancurkan lutut kiri Wu Feixiong dengan kakinya. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih guys.